Semua ini demi cinta saya dengan bangsa, negara Republik Indonesia. Saya sayang juga dengan Jokowi. Masih ada waktu Jokowi. Taubat. Islam ngajarin taubat. Nggak usah malu lah. Udah gengsinya udah buang. Taubat. Saya juga taubat. Banyak cegah salahnya. Ya. Anda jauh lebih hebat dari saya. Kalau enggak ya Anda nggak jadi Presiden Prabowo. Tengahilah ini. Kami ini semua anak bangsa, semua bersaudara, jaga persatuan. Jangan saya dipecah belah. Jangan seolah-olah saya nggak Pancasilais. Saya paling Pancasilais. Saya tegakkan betul ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya jaga persatuan Indonesia. Saya bikin kerakyatan ini dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan saya mencintai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Takbir, Allahu Akbar. Salam semua pendengar YouTuber. Di sini sudah bersama dengan saya Ato Sastro Channel, Egy Sujana Channel, dan Langkah Anies Channel, dan semua YouTuber pejuang. Saya membuka siapapun yang akan merilai video ini, karena ini akan ada pernyataan resmi dari Presiden TPUA. Sudah bersama saya Bang Egy Sujana, dan langsung aja nih Bang, saya mau bertanya Bang, sebagai Presiden, Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan Advokat, banyak nih Bang netizen yang bertanya kemana Bang Egy Sujana, keberadaan Bang Egy Sujana kemana nih? Pada saat kemarin kan kita sudah safari ke Jogja dan Solo ya, UGM dan kediaman Jokowi. Banyak netizen yang bertanya nih, mana nih presidennya, ketua umum TPUA-nya kemana nih Bang? Silakan Bang. Ya, terima kasih Mbak Hana ya. Iya Mbak Hana yang dimuliakan Allah. Insya Allah ya. Someday kita ketemu lagi pakai kerudung ya. Ya apa-apa dong, dakwah, masa nggak boleh dakwah, ya dah. Itu juga aja sih, mau terima boleh, nggak juga nggak apa-apa. Saudara-saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egy Sujana, insya Allah tetap eksis dalam konteks percaturan baik hukum, politik, dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia, insya Allah. Karena saya mendirikan TPUA tahun 2017 ya. Dalam konteks kebersamaannya juga dengan teman-teman yang dikomandani atau diimami oleh Habib Rizik Syihab ya, yang sebagai penggagas justru berdirinya TPUA. Seingat saya dulu FPI masih ada, SK saya yang keluarkan Sobri Lubis, Kiai Haji Sobri Lubis, sekjennya Munarman. Nah, begitu loh. Fenomenal. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, dalam kesempatan ini ya sangat perlu di Janumet itu. Obat. Nah, jadi sekarang saya berkesempatan ya. Jadi pertanyaan kemana kok kesannya menghilang gitu ya. Nah, itu saya luruskan, saya nyatakan itu satu trik politik yang justru punya energi strategi attack gitu. Jadi strategi attack saya dengan menghilang
ibaratnya kalau dalam dunia pemanahan, memanah. Kamu kalau mau melempar jauh, zoom, busurnya perlu ditarik ke belakang nggak? Mundur nggak? Kalau kamu taruh ke maju bisa hebat nggak tuh anak panah itu? Supaya bisa hebat daya lesatnya gimana? Nah, mundur dulu, zoom, gitu loh. Ini strategi saya, strategi panahan, strategi attack. Mundur dulu, lihat situasinya, jelas bidikan-bidikannya siapa aja, gitu. Jelas sampai di sini? Oke, jelas. Clear ya? Clear. Apalagi yang mau tanya? Oke, soal tuduhan ijazah palsu Jokowi ini kan mereka membuat serangan balik nih Bang. Dan Wakil Ketua Umum TPUA Pak Rizal Fadilah, iya, wakil saya dia. Sudah dilaporkan oleh pendukungnya Jokowi nih Bang. Gimana pendapat Abang sebagai Ketua Umum TPUA? Apa nggak takut gitu Bang? Karena kan sudah ada kasus sebelumnya yang Gus Nur dan Bambang Tri yang sempat ditahan karena sidang kedua waktu itu. Gimana pendapat Abang? Nah, pendapat saya begini. Saya sebagai pimpinan TPUA, artinya Adinda atau Saudara Rizal Fadilah itu sangat saya hormati dan saya amanahkan memang. Karena sebelum berangkat mungkin atau juga lihat, cuma pasti ada di Edi Channel. Saya ingat saya kali Edi Channel, Edi Mulyadi ya. Waktu rapat-rapat kita mau berangkat itu semua hadir. Dan saya mimpin rapat itu ya untuk bagaimana bisa sukseslah di Solo. Nah, jadi sekarang faktanya Jokowi lewat buzzer-buzzernya atau siapa yang saya nggak jelas apakah dia dapat kuasa nggak dari Jokowi itu. Ya, emang enak-enak aja main bikin lapor-lapor. Itu satu. Bisa nanti saya sedang pikirkan bagaimana lapor balik. Setidaknya bagaimana attack kita, serang mereka lagi. Mereka sudah nyerang kita kok. Nah itu. Tapi secara bangsa saya nggak suka. Karena kita ini kan dirajut untuk Indonesia bersatu. Indonesia bersatu. Pasal, bukan pasal ya, sila ketiga. Persatuan ini harus. Jadi pendukung Jokowi, kalian itu jangan menganggap kita ini asing, kita ini lawan, kita ini harus disikapi dengan kebencian. Jangan dong. Karena Jokowi juga Presiden Egy Sujana, emangnya siapa? Belagu apa saya? Enggak. Saya sangat hormat dengan Joko Widodo, Presiden loh. RI yang ke-7 nggak boleh nggak dihormati, harus dihormati Jokowi itu sepanjang dianya juga benar, sepanjang juga dia menghormati kita sebagai rakyat ya. Jangan rakyat dibikin susah. Pertanyaan serius deh Mbak Hana, kamu selama Jokowi 10 tahun mimpin lebih baik apa lebih susah? Jujur. Belum baik. Belum baik. Bagus juga Anda politis juga itu. Ya. Kalau belum baik udah pasti asumsinya udahlah tidak baik itulah. Cuma antum kan anti, bukan antum. Kalau antum buat laki-laki. Anti sangat cerdas dan sangat polite gitu. Santun. Buat saya tidak melihat satu kebaikan dari yang pernah dilakukan Jokowi. Tidak bermaksud saya menghina Jokowi. Ya bagaimana coba? Anggaran belanja negara sudah disediakan ribuan triliun. Setidaknya seingat saya 2.400 triliun per setahun APBN. Terus bertambah dan bertambah ya. Sesuai dengan kebutuhan kenegaraan kita ini. Ribuan triliun itu kan outputnya kalau kita dagang ya modal 10 juta
Masa terus baru jalan setahun uang 10 juta itu udah habis, nggak kemana habisnya juga. Kalau buat orang bisnismen tuh sangat tidak dibenarkan gitu loh. Nah ini ribuan triliun kok dianggap masih kurang, ditambah dengan dua hal penting coba. Satu, pajak. Komponen pajak ini menurut penelitian saya dan pengamatan saya lebih besar yang dipakai untuk pembangunan bangsa kita ini. 82%. Yang dari sumber daya alam itu cuma 7%. Bayangkan itu. Bayangkan sengsaranya bangsa kita itu. Nah dengan dipajakin artinya beban pada rakyat. Ini kita emang kita enak makan di restoran gini. Nah, 12%. Emang yang enak aja 12%. Ya, kurang ajar itu sebenarnya itu. Kita kan itu juga rumah, tanah, PBB, pajak bumi bangunan ya. Di sertifikatnya nama Hana, hak milik, SHM. Surat hak milik. Kok dipajakin? Kamu sendiri. Bagaimana coba logikanya? Oi, saya heran ya, Sri Mulyani Dirjen Pajak di bawah dia kan Menteri Keuangan. Yang kedua, ya mobil, motor, STNK-nya, BPKB-nya nama siapa? Nama si Ato, nama si Arif, nama si Ian, nama si Eman, nama siapa lagi si Fulan, apa namanya? Nama aku Egy Sujana. Banyak. Mobil saya dulu 12. Jangan memang gue bukan miskin kita advokat. Nggak ada. 12 mobil kita dulu. Tapi dulu dulu bagus masih kita ini. Tapi sekarang karena ngelawan politik dikat-katin semua, susah, saya heran. Malah ada pendapat katanya, Bang, memang kalau lawyernya Abang jangan cari menang, Abang pasti kalah karena dikalahin. Tapi kalau mau cari bener, pakai Egy gitu. Itu juga ada pendapat begitu. Sehingga saya susah sekali cari dana lewat itu. Makanya saya alhamdulillah punya anak-anak semuanya, 5 anak saya sukses, semuanya sarjana, semua anak saya. Alhamdulillah. Ya. Dan mereka sudah berkeluarga, cucu saya 9. Jadi punya pendanaan tersendiri lah keluarga. Nggak susah, insya Allah. La haula wala quwata illa billah. Tapi kalau kondisi objektifnya sakit, itu kita kan saya nggak pakai asuransi saya, ya. Jadi BPJS juga, aduh, nggak menyenangkan. Itu berat memang. Tapi atas izin Allah teman-teman tuh bantu. Kalau Bang lu gimana kabar? Wah gue lagi di rumah sakitnya. Saya bantu pakai. Anda inisiatif bantu. Enggak ada terus kita minta-minta cari duit mana? Ada aja yang bantu. Ya, bahkan dari teman-teman yang profesinya di bidang keamanan juga bantu saya. Ya, baik mereka itu. Ya, nah, jadi gitu. Karena saya selama ini kemarin dirawat di Rumah Sakit Siloam Surabaya. Nah, ini juga perlu tahu netizen. Iya, penyakitnya penyakit orang miskin, kurang zat garam. Masa zat garam aja gue kurang, gila deh. Natrium namanya tuh. Jadi apa? Ternyata ada penyebab lain. Saya muntah-muntah. Saya ada tugas sebagai advokat. Kasus saya di Jombang. Saya bantu sahabat saya dulu mantan istrinya bupati Jombang. Dia masalah ribut sama anak tirinya. Tentu kan di situ ada dana. Saya kalau ke sana diongkosin segala macam gitu loh. Ya pulang bawa secukupnya sangu lah. Ya, mereka ada abangnya juga namanya Akub Jainal gitu loh. Luar biasa itu, orang baik-baik semua itu. Ya. Juga yang suka di sana namanya Dimas Agus, suka nganter-nganter, itu baik sekali. Ya. Sangat menyenangkan. Nah, jadi poin pentingnya,
bahwa pelaporan tadi gua lawan. Saya lagi buat strategi lawan. Karena dia nggak punya hak hukum. Apa hukum dia kok melapor-lapor? Hebatnya apa dia tuh? Ya. Termasuk Jokowi menggunakan jasa hukum dari Otto Hasibuan. Nah, karena Otto diangkat jadi wakil menteri sekarang nggak bisa berperan sebagai profesi advokat, dia tugasi anaknya si Yakub Hasibuan. Tapi kurang ajar, omongannya, mulutnya itu tidak berargumentasi yang bisa dibenarkan secara hukum. Apa misalnya? Dia bilang kita kalah katanya. Kapan kalahnya? Yakub, kapan lu berani jelasin sama saya secara intelektual? Kapan kalahnya? Pernah sidang sama kau tuh kapan? Enak kan. Bapak lu aja nggak bisa nunjukin ijazah Jokowi dan telah memberi keterangan palsu di depan pengadilan. 7 tahun sanksinya lu memberi keterangan palsu. Waktu itu saya tanya, sidang tanggal kalau nggak salah 4 April ya 2024, udah setahun lalu lebih. Si Otto datang sebagai wakil dari Joko Widodo. Resmi saya gugat Jokowi sebagai pribadi. Ingat ya, pribadi Jokowi. Nggak ada kaitan dengan presiden, nggak ada. Karena saya ngerti hukum, gitu loh. Ini masalahnya keperdataan, yaitu kena pasal 1365 Undang-Undang Hukum Perdata. Isi pasal 1365 ya, saudara-saudara, sangat jelas bahwa perbuatan yang menimbulkan kerugian dari perbuatan yang melawan hukum mesti diwajibkan ganti rugi. Ada pasal itu, pasal 1365 Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, apa kaitan dengan Jokowi? Nah, kita menilai, kita menganggap, kita membuat satu parameter Jokowi ini telah melawan hukum. Apa yang dilawan? Ijazahnya palsu. Kalaupun ada, palsu gitu. Sesungguhnya nggak ada. Nah, banyak netizen yang nggak tahu bahwa yang kita persoalkan itu bukan ijazah UGM. Bukan, kita nggak pernah perlu UGM tahun 2022. Kita yang kita persoalkan adalah ijazah SD, SMP, SMA. Ini 3. Ngapain juga memikirin yang S1? Nggak ada dampak hukumnya kepada capres, kepada wali kota, kepada gubernur. Waktu itu kan pernah dia jadi wali kota, dia jadi gubernur, dia jadi presiden. Nggak ada gunanya S1. Yang ditanya oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 Bagian huruf R. Ulangi. Huruf R. Pasal berapa? 169. Undang-Undang nomor berapa? 17. Sorry. Undang-Undang nomor 7. tentang pemilu. Khusus. Jadi di situ disebut oleh pasal tadi persyaratan untuk capres dan cawapres. Kalau yang mau wali kota, mau bupati, gubernur, tapi syarat umumnya semua sama. Harus melampirkan ijazah aslinya SMA atau yang sederajat. Clear di situ. Nah, dalam proses itu saya dapat kuasa hukum dari Bambang Tri yang nulis buku Jokowi Undercover 1 dan 2. Dan dia berpodcast dengan Gus Nur. Jadi atas podcast mereka menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kenapa Jakarta Pusat? Kita ambil tempatnya Jokowi berdomisili di Istana Negara. Wilayahnya masuk Jakarta Pusat gitu loh. Kan presiden kantornya Istana Negara itu. Nah, jadi atas dasar itu saya layangkan gugatan bersama Ahmad Kozinuddin ya dan kawan-kawan lainnya menggugat
ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jelas? Jelas. Tahap pertama. Ketika gugatan sedang berjalan, seingat saya 2 kali sidang atau ya mau ketiga atau apa, ditangkap Gus Nur sama Bambang Tri, ditangkap di hotel Sofyan Tebet itu, hotel Syariah itu, karena Gus Nur jauh rumahnya di Malang, habis podcastan dan habis minta saya sebagai penasihat hukumnya gitu loh sama Ahmad Kozinuddin. Jadi kita ketemu di hotel. Setelah itu saya bekerja, saya bikin gugatan bersama Ahmad Kozinuddin, ya, yang mimpin itu Ahmad Kozinuddin. Saya kan seniornya aja, disertakan di situ. Nah, jadi dapat panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, sidang pertama sudah biasa kan, mau kemudian mediasi, gitu. Itu biasa tahapannya perdata begitu kan. Nah, pasal yang saya ajukan 1365. Jadi bukan ujuk-ujuk, bukan orang tuh yang goblok-goblok itu, tapi komentar, gue benci bener kok goblok kok komentar gitu loh. Komentar tuh yang cerdas gitu loh. Enak aja. Nah, ini yang ngomong ini si Otto. Kok saya dianggap orang sembarangan, enak-enak aja, main lapor-laporin Jokowi ijazah palsu. Emangnya siapa Egy Sujana? Lu siapa lu? Si Otto. Itu kan jadi norak gitu loh, ya. Sekarang saya punya hak hukum. Dari mana hak hukum saya? Diberi kuasa hukum oleh Bambang Tri dan Gus Nur. Dia yang punya hak hukum, dia yang meneliti tentang khusus buku undercover kedua tuh khusus ijazah asli atau tidaknya Jokowi SD, SMP, SMA, nggak ada universitas, nggak ada, kita nggak bahas itu. Oke, clear? Ini yang banyak orang nggak tahu. Nah, jadi kan keliru kalau saya dipojok-pojokin soal ijazah kaitan dengan yang S1, nggak ada urusannya. Kalau saya ngerti nggak ada dampak hukumnya, ngapain mikirin yang S1? Yang disyaratkan oleh undang-undang cukup SMA. Oke? Nah, sampai detik ini sudah saya buktikan. Waktu itu sidang karena pertama kita di Jakarta, Gus Nurnya ditangkap, kan saya nggak bisa membuktikan alat bukti yang lebih jelas dan lebih transparan dan lebih akurat. Oh, 2 orang ini ditangkap, nggak bisa dibesuk, ditaruhnya di bawah tanah penjaranya itu, di Mabes Polri itu. Ya, coba klarifikasi aja ke Pak Suri kalau saya keliru, supaya bener. Jangan saya juga memfitnah, nggak mau saya. Ya toh? Nah, susah dibesuk pertamanya aja. Ya, bagaimana? Saya mau membuktikan, udah saya cabut. Nah, jadi tahap pertama saya cabut. Nah, kalau dicabut, kamu fakultas apa sih, ngerti nggak? Kamu ngerti hukum nggak? Ah, gini ya, kalau kita itu menggugat, memang kita diwajibkan membuktikan. Siapa yang menuduh dia harus mendalilkan, gitu loh, kurang lebih. Nah, itu selalu dipakai sama Jokowi. Benar, dalam perspektif hukum perdata. Ulangi. Perspektif hukum perdata. Harus siapa yang menuduh, dia harus membuktikan. Itu perdata. Sekali lagi itu apa? Perdata. Ketika itu berjalan, ditangkap. Nah, saya nanya, ditangkap itu peristiwa perdata atau pidana? Pidana. Pidana. Kamu aja nggak fakultas hukum ngerti. Ini kok si Otto nggak ngerti, heran sih, ya, sama si anaknya tuh. Yakub. Iya, heran, coba dulu lihat podcast dia tuh. Ya, nah, karena kenapa dia saya nggak ngerti? Selalu ngomong gitu, siapa yang mendalilkan dia harus buktikan, siapa? Pale lu pitak lu, blon gitu loh. Ya, kalau dia nggak pakai gelar profesor, saya nggak sewot banget lah, kelihatan gobloknya. Ini pakai gelar profesor, ketua Peradi. Saya maaf ya, orang-orang Peradi jangan yang tersinggung. Bukan gua nyinggung lu punya organisasi. Ketua lu tuh kenapa begitu kualitasnya? Nah, dia mestinya kan sudah ngerti. Saya nggak mungkin ngajarin si Otto. Dia juga ngerti kok. Saya selevel lah sama dia. Dia lawyernya apa, kita sama-sama Peradi dulu.
Cuma saya nggak suka, saya lawan. Saya bikin Kongres Advokat Indonesia. Nih dulu saya di sini wakil presiden, presidennya Indra Sahnun Lubis, almarhum sudah. Ya, tanya dia. Kalau nggak percaya, istrinya masih ada si Susan tuh, ya, istrinya si Amal almarhum itu. Ya, anaknya juga masih ada, boleh tanya. Saya wakil presiden KAI. Tapi sekarang saya sudah nggak di situ lagi, supaya jujur juga, ya nggak? Karena saya pikir kualitas sudah beda lah sama Mas Indra yang saya hormati ya. Semoga dimaafkan oleh Allah, diampuni, dan surga layak buat beliau. Nah, oleh karena itu, ya, ketika orang ditangkap, tadi kamu bilang hukum apa itu namanya? Pidana. Berarti yang buktiin saya apa siapa? Saya atau siapa yang harus buktiin? Polisi dong. Kan polisi yang nangkap. Makanya dalam KUHP, ya, di dalam KUHP itu ada pasal 184 tentang 5 alat bukti. Ini saya terpaksa ngajarin yang elementer begini nih. Terutama buat anaknya yang utuh ya, tolong ya. Pasal 184 KUHP. Nanti tolong YouTuber dikutip tuh KUHP 184. 5 alat bukti. 1, dokumen. Surat kah dan lampiran-lampiran lain yang mendukung peristiwa hukum yang terjadi. Oke? Kedua, petunjuk. Petunjuk bisa macam-macam, referensi apa yang membuktikan arah gitu loh, arah ini jadi alat bukti. Yang ketiga, keterangan saksi, fakta. Yang keempat, keterangan saksi ahli. Sekarang nggak ada, yang ada keterangan ahli. Clear? Keterangan saksi, keterangan ahli, ya. Beda kualitasnya. Kalau fakta terbatas, dia melihat, mendengar, mengetahui, mengalami. Ah, itu saksi fakta terhadap satu peristiwa itu. Jelas sampai di sini? Nah, kalau saksi ahli atau keterangan ahli, yang diminta adalah pendapat, argumentasinya. Karena dia profesor, dia doktor misalnya. Argumentasinya. Kalau di bawah itu nggak ada kelasnya yang bisa menjadi saksi ahli. Harus punya kualifikasi, nggak bisa sembarangan, ya toh? Nggak tiba-tiba si Fulan mau jadi saksi, palelu pitak dari mana belajarnya? Ya, harus betul-betul dia punya kualifikasi keilmuannya, spesifikasinya apa dia? Ada ahli pidana, ada ahli perdata, ada ahli hukum tata negara, ada ahli hukum militer, ada ahli hukum waris. Itu spesifiknya ada. Jelas sama di sini? Mereka menampilkan 5 saksi, ahli, profesor, doktor, rata-rata. Saya lihat sendiri. Kedua, mereka menampilkan 22 orang saksi fakta. Seperti siapa? Kepala sekolah, SD, SMP, SMA, teman sekelas, kayak gini katanya sekelas, ya kan? Waktu di SMA 6, ada juga waktu di SMP, atau juga waktu di SD gitu. Terus gurunya, ya. Nah, ini jumlahnya total 22 orang. Saksi ahli tambah 5, jadi berapa orang? 27. Dari kami 3. 1 Rocky Gerung. Kenal nggak sih Rocky Gerung? Kenal nggak? Tahu. Nah, hebat nggak deh? Keren nggak? Argumentasinya kuat nggak? Kuat. Ada yang pernah kamu lihat nggak waktu dialognya Rocky Gerung tuh dikalahin? Belum pernah lihat. Nah, hebatnya Rocky Gerung. Dia saksi kita. Ahli filsafat. Oke? Kedua, Profesor Aceng. Ahli bahasa dari UPI. Universitas Pembangunan Indonesia sana tuh, maksudnya UPI. Ya dulu IKIP dulu. Dia guru besar bahasa. Profesor. Yang ketiga, Doktor ahli pidana Muhammad Taufik. Nah, sekarang Muhammad Taufik ini dia adik kelas saya. Dulu saya
sempatlah ngajarin dakwah lah, ya. Saya hormat dia, walaupun jauh muda dari saya, tapi militansinya luar biasa. Top, Taufik, hormat saya, Adinda, Taufik, dan teman saya lagi di sana ada Andika, ya, lawyer juga di Solo. Karena waktu itu dia gabung bantu saya. Nah, jadi Taufik sekarang ini menggugat Jokowi khusus ijazah SMA-nya. Karena dia tahu persis dari saya ini. Dari peristiwa saya gugat Jokowi, bukan saya gugat ya, saya terpaksa ikut alur. Kenapa? Karena klien saya ditangkap. Nggak ada pilihan lain. Nah, tapi blessingnya ini blessing menurut saya. Ya, blessing waktu perdata kan sifatnya kita harus buktiin. Tapi waktu pidana yang membuktikan adalah harusnya polisi dan jaksa. Kalau jaksa setelah masuk pengadilan, kalau masih dalam pemeriksaan BAP polisi. Makanya berani nangkep klien saya Gus Dur dan Mamri harus minimal punya 2 alat bukti. 2 alat bukti. 1 dokumen kah atau keterangan saksi. Apa dong? Masa orang ditangkap seenak jidatnya aja? Nggak benar gitu loh. Nah, sampai hari ini nggak terjawab itu. Diadililah Bambang Tri sama Gus Dur di Pengadilan Negeri Solo, Surakarta. 6 bulan saya sidang, kurang lebih 6 bulan. Tiap hari Kamis saya ingat tuh, ongkos sendiri, apa sendiri, nggak ada udah pakai, kita nggak jarang pakai pesawat lah karena mahal kan. Kita pakai bus. Saya ingat tuh sama si Arif tuh selalu sedih aja, makan juga susah kadang. Ya, naik bus malam itu. Aduh, kadang-kadang kalau ada dikit bus malamnya yang sleeper yang bisa tidur. Terpakai nggak bisa tidur namanya. Di bus begitu. Nah, poin pentingnya adalah serangkaian 30 orang tadi. 30 itu siapa? Saksi fakta maupun saksi. Jadi total saksi ahli 8. 5 dari pihak Jokowi yang dibawa oleh jaksa, 3 dari saya. Ya, dengan Ahmad Fazizuddin, Andika, Jenal Pirang dan lain-lain yang pernah jadi advokatnya di Pengadilan Negeri Solo, termasuk DHL, Damai Hari Lubis, ikut saya ajak dia, ya, jadi lawyer. Nah, jadi poin pentingnya dari 30 orang itu tidak satu pun yang melihat ijazah SMA. Saya ulangi lagi supaya jangan bingung dengan yang undur. SMA-nya Jokowi nggak ada yang pernah lihat. Anomali sebenarnya, anomali. Kamu berteman sama siapa? Saya nggak tahu. Kadang-kadang kan satu kelas, mana ijazah lu, gue lihat dong. Kan begitu nggak? Wajar nggak? Wajar. Pernah lihat nggak ijazah teman kamu? Pernah. Nah, ini masa kagak ada yang pernah lihat coba. Tapi anehnya di sidang ada fotokopi yang dilegalisir SMA-nya itu. Ya saya nanya dong, kan kita tidak blow on. Kalau Anda berani nampilkan ijazah Jokowi ini yang berupa fotokopi yang dilegalisir, Anda itu yang sah. Pertanyaan serius saya tanya juga sama yang ahli itu, ahli pidana. Apakah benar fotokopi bisa jadi alat bukti? Nggak benar katanya. Ya kenapa dipakai? Jaksa loh. Heran saya, jaksa mewakili Jaksa Agung, jangan main-main itu. Memberikan keterangan ijazahnya tidak asli, yang fotokopi dari dilegalisir. Saya nanya lebih jauh. Udah jelas nggak sah tadi ya fotokopi, tapi saya nanya lebih jauh. Pak Jaksa, tolong sekali lagi jelaskan. Ini saya ngomong gini nggak sembarangan. Jaksa kalau nggak bener saya boleh gugat saya. Ya, apakah bener nggak omongan saya? Kalau bener lu akui lu yang salah gitu loh. Kita harus gentle dong. Ternyata jaksa waktu itu, karena waktu ini kan ada hakim nih, hakim sidang majelis 3, saya panggil jaksa, ayo kita depan hakim, perlihatkan
yang ijazahnya apa namanya tadi, yang fotokopian tadi, yang dilegalisir. Saya nanya di depan hakim, jaksa, mana yang aslinya? Nggak ada bang, gitu. Saya dapatnya gini dari polisi. Loh kok kalau begini kan belum P21 dong. Lo kok bawa ke sini? Lo berani nuntut lagi klien saya 10 tahun. 10 tahun dituntut dengan satu kondisi ijazah yang fotokopi. Gila. Dia mewakili negara loh. Ya kan? Dalam konteks ini jaksa dan polisi. Kok diterima juga oleh hakim? Mestinya hakim dengan serta-merta menolak mestinya. Tapi kekeliruan kita juga ada. Karena kita langsung tantangannya udah langsung sidang, nggak usah pakai eksepsi. Nah, itu saya berbeda pendapat sebenarnya sama sahabat saya. Tapi sudahlah, karena dia yang koordinator, saya ikut saja. Jadi nggak ada eksepsi kita waktu itu. Jadi jangan juga disalah-salahin, nggak ada. Tapi saya juga jujur, karena nggak ada eksepsi, mestinya ada eksepsi. Eksepsi itu bantahan kita untuk mendapatkan putusan sela. Putusan sebelumnya itu, ini kasus boleh lanjut apa enggak gitu loh. Nah kita langsung nggak pakai sidang, udah lanjut gitu loh. Karena mungkin semakin kebelet juga teman-teman atau apa saya nggak tahu lah. Mau buktiin jasa Jokowi gitu loh. Akhirnya sidang selama 6 bulan, tapi terbukti tidak ada ijazah aslinya, maka berani saya pastikan Jokowi tidak punya ijazah. Begitu, clear, saya punya statement, gitu. Karena sudah, saya punya buktinya. Nanti paling tidak saya udah masukin flash disk tuh. Jadi karena bukunya segini, putusan pengadilan kan banyak panjang, tebal. Karena saya banding. Nah, ini menarik nih. Diputus waktu di PN 6 tahun. Masih ada pasal tentang hoak tadi, pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46. Nah, itu masih dipakai di PN. Ketika saya banding, putusan PT-nya Pengadilan Tinggi membatalkan. Jadi 4 tahun. Tidak 6 tahun. Saya tanya apa pertimbangannya? Saya baca serius. Nggak ada pasal 14-15 itu nggak ada. Undang-Undang Nomor 1 tadi tahun 46 tentang berita hoak dan menemukan heboh menimbulkan kegaduhan, nggak ada. Oh berarti nggak dipakai nih. Clear di situ. Si Gus Dur dan Bambang T dihukum karena ujaran kebencian. Ini saya kritik lagi nih. Pengadilan negeri tinggi ya. Kalau negeri udah jelas salah. Kan pengadilan tinggi mengkoreksi pengadilan negeri. Dari 6 tahun jadi 4 tahun, berarti kan pengadilan negeri blon, salah itu pasti. Itu. Maka yang dipakai pengadilan tinggi. Nah, saya banding, saya kasasi. Ya kan? Dikalahkan lagi. Maksudnya dalam pengertian putusannya tetap inkrah, akhirnya 4 tahun. Tapi karena ujaran kebencian, bukan berita hoak. Bukan berita palsu ijazah tadi. Kan judulnya itu berarti kita menang. Sesungguhnya kita menang. Oi. Kalau pakai ilmu hukum Oto, tolong sama Oto, dengan hormat Pak Oto. Anda wakil menteri HAM lagi. Anda jangan injak-injak HAM kami dong. Paling tidak HAM-nya Bambang Tri sama Gus Dur kau injak-injak itu. Dia nggak pernah melakukan itu. Karena kita pakai pendekatan agama, namanya mubahalah. Dalil saya mubahalah. Coba baca tuh atau siapa tuh surat Ali Imran ayat 61. Kamu lihat, kan udah saya ajarin coba. Coba buka Quran tadi. Sekarang cari ini Ali Imran. Ali Imran ini kayaknya betul. Tapi ayatnya 61. Pencet gini. Maaf. Nih 61. 6. Baca. Jangan lari dong. Dia baca 61. Yang keras. Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu, katakanlah dalam kurung Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga.
Kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Nah, ingat jaksa, polisi, hakim, kau telah berdusta, menafikan kebenaran. Kita ini berani dengan mubahalah. Waktu itu ditantang, ada kiai yang merasa ahli agama mewakili jaksa, nyala-nyalain kita, makanya muncul keputusan ujaran kebencian. Pakai otak dong, aduh. Kalau kebencian itu, seingat saya pasal 56A KUHP, yaitu tentang ada di situ memang yang dimaksud ujaran kebencian, ya, kepada ajaran agama, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, yang kita pakai agama Islam, yang kita pakai perintah Allah, suruh mubahalah, ya. Mubahalah tahu nggak? Persoalannya begini, ada kasus, nggak ada saksi, nggak ada yang bisa menjadi alat bukti faktanya apa. Yang tahu si fulan nama si fulan, oke? Islam mengajarkan melalui Ali Imran tadi 61, panggil semua orang yang terlibat, stakeholdernya atau yang terkait, mau ibu, mau bapak, mau istri, mau suami, anak-anaknya kumpul. Karena waktu itu Rasul ditantang Rasulullah tentang utusan Tuhan apa tidak gitu loh. Rasul kan mau buktikannya kayak apa? Ditantanglah dengan Rasul. Ayo kita mubahalah katanya. Lo panggil semua orang tua lo panggil semuanya kumpul. Kalau gua salah, gue dilaknat. Tapi kalau gua bener, lo dilaknat. Nah, itu yang dilakukan Gus Nur. Kok dibilang ujaran kebencian? Orang ada ajarannya kok. Lagi yang kita bahas ijazah palsu. Nggak ada urusan sama suku, agama, ras, antar golongan. Nggak ada yang disebut sara itu. Kan yang disebut sara itu tadi menciptakan konflik. Nggak ada saranya. Apa masalah bisa bicara ijazah palsu? Sara. Saya kritik di sini. Pengadilan tinggi, kau tanggung jawab moral tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kau telah menjadi pendusta. Sebelumnya PN, kau pendusta. Jaksa, kau pendusta. Ya, pendusta kau. Ya, orang jadi sengsara 4 tahun di penjara. Alhamdulillah hari ini udah keluar, ya. Bukan kemarin, hari ini, kemarin. Ya. Ini Nah, udah sampai situ ya. Jelas nggak? Jelas. Nah, ya. So, closing statementnya apa lah? Udah terlalu panjang juga, malas saya jelasin. Langkah TPUA ke depannya gimana Bang? Satu. Yang kedua, minta dikonfirmasi Bang, kemarin katanya kabarnya pada waktu tim TPUA ke UGM dan Solo, Abang ini sempat ditahan. Itu bener apa enggak? Gini. Nah, itu closing statementnya langkah TPUA ke depan. Tidak benar. Saya sakit. Lo mau bantah mau apa urus nggak tahu lo saya. Yang kalau mau nanya saya ya begitu. Saya sakit. Ya jelas saya menghilang iya. Kenapa? Saya punya feeling. Karena saya selalu waktu habis rapat itu saya merenung dan saya bertafakur kepada Allah. Ini bagaimana nih besok ke Solo apa enggak nih? Nah, lalu inspirasi datanglah ke saya, di hati saya. Ini otoritas saya, kenapa digugat-gugat, gitu? Kemudian, lebih baik tidak datang. Karena kalau datang, asumsi saya, Jokowi gak bakal terima kita, enggak bakal. Dan pasti bisa saja situasi lain, bisa saya dijemput. Saat itu juga ditewak cek Sunda mah, diambil. Emangnya kalau saya ditangkap semuanya jadi aman? Ya kagak, kan semuanya kena juga dong. Semuanya anak buah saya kok. Nah, saya berpikir panjang ke situ. Lebih baik saya nggak datang, tapi teman-teman tujuan pokoknya sampai menanyakan ke UGM, menanyakan langsung ke Jokowi, sampai gitu loh. Dan terbukti sampai. Ternyata Jokowi nggak ada ijazahnya, nggak berani diperlihatkan. Kalau berani diperlihatkan di foto aja nggak boleh sama wartawan. Padahal Jokowi itu paling suka di foto. Atau apa? Suka sekali. Lagi main kodok di foto, naik motor di foto, pakai sarung aja di foto. Jokowi,
Allahu Akbar, ya Allah. Kok giliran ijazahnya yang bisa membuktikan dia terhindar dari malapetaka, kok nggak mau difoto ijazahnya? Bagaimana sih? Di sini dia telah memecah belah bangsa. Kepada kita nggak diperlihatkan, kepada wartawan boleh, akhirnya kan jadi konflik dong di antara kita. Itu berarti dia punya skenario yang sengaja membuat pecah belah rakyatnya. Ini gaya Fir'aun. Saya berani tuduh gaya Fir'aun. Dari mana? PKI gaya baru. Ya. Dari mana? Surat Al-Qasas. Buka surat 28. Nah, kembali cari ayat surat 28. Enggak, jangan situ dulu. Ke pokok surat dulu. Ke pokok surat. Pokok surat. Mana? Ini. Tadi ini, nah pokok surat. Nah. Bukan, Bang. Oke. Pakai pokok surat lagi. Yang kayak tadi lagi muncul. Ya. Cari 28. Apa Imran juga? Bukan, 28 itu Al-Qasas. Al-Qasas 28. Baca ayat 4. Enggak usah cari ayat 4, gampang. Ayat 4, baca. Sungguh Firaun telah Yang keras. Sungguh Firaun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan Lihat tuh, Firaun berbuat sewenang-wenang. Pecah belah. Kedua mau pecah belah. Segolongan dari mereka Bani Israel, dia menyembelih anak laki-laki, kemudian membunuh, menyembelih, ya kan? Membiarkan hidup anak perempuan mereka. Diskriminatif. Sungguh dia Firaun termasuk orang yang berbuat kerusakan. Termasuk orang yang berbuat kerusakan. Firaun. Oke? Oke? Jelas gak? Sewenang-wenang, memecah belah, membunuh, melakukan diskriminatif, membuat kerusakan. Itu dilakukan siapa? Firaun. Siapa? Firaun. Oke. Tambah lagi ayat 28-nya. Ayat 39. Ini aja sini dong, 39 buka. 39. Yes, gitu. Iya, baca. Dan dia Firaun dan bala tentaranya berlaku sombong di bumi tanpa alasan yang benar, dan mereka mengira bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Nah itu, jadi si Firaun mengira dia nggak akan mati, nggak akan kembali kepada Allah. Kan kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya kan? Nah si Firaun nggak sampai ilmunya, dia pikir nggak akan kembali, maka dia berlaku sombong. Bersama siapa? Sama bala tentaranya. Bala tentaranya. Kurang lebih bala tentara sekarang siapa? Siapa coba? Bang, oleh karena itu sebentar. Jadi Jokowi telah mempraktekkan politik pecah belah ala Firaun. Politik PKI gaya baru. Dalil saya Quran. Lo nggak suka, bantah pakai Quran. Jangan dilaporin polisi, blow on kok. Ini lagi podcast, nilainya intelektual. Jelas? Jelas. Berarti langkah TPUA ke depannya, Bang? Langkah saya satu. Bukan akan, bukan. Sudah. Satu. Membuat surat resmi ke Dewan Perwakilan Daerah. Kenapa? Karena DPR tidak mengakses kita. Kita udah minta ketemu sampai jatuh, ada bukti video-videonya itu waktu ke DPR, tebak sampai karena saya berdiri di belakangnya Kurnia, Ibu Kurnia didorong, saya jadi jatuh gitu loh. Ada waktu di DPR nggak boleh masuk. Bagaimana rumah rakyat kita nggak boleh masuk? Zolim. Saya kritik Puan Maharani di sini. Kenapa kau diamkan aja? Kau takut suamimu jadi sandera, apa begitu? Jelasin. Kalau kau anak presiden, kok mantan cucu proklamator, kok penakut coba lo. Ya sudahlah. Akhirnya saya jalan ke DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Takdirnya kader saya di HMI dulu namanya Tamsil Lindrung mau nerima kita. Ada semua videonya, ada semua itu, tinggal dicek aja. Jadi saya udah lapor, Pak Tamsil, Anda punya kewenangan. Yang saya tahu menurut hukum tata negara, DPD punya hak juga mengawasi jalannya pemerintahan. Saya minta panggil Jokowi. Saya minta panggil si Pratikno. Saya minta panggil Kapolri. Saya minta panggil semuanya yang berkait dengan ijazah palsunya Jokowi ini. Dan saya minta pendapat
Bapak Presiden Prabowo yang terhormat. Oke. Karena dia belum. Nah, udah saya lakukan. Tidak akan. Udah, tinggal nunggu saja. Tapi saya dengar katanya DPD sedang ke Rusia, baru pulang nggak tahu kapan, ya kita belum tahu jawabannya. Nah, kemudian yang kedua, ya bikin podcast ini. Sebelumnya saya sudah bikin podcast sendiri dengan Egy Sujana Channel saja waktu di Bogor. Udah menjelaskan nggak benernya mereka ini, nggak benernya anaknya si Otto ini main klaim aja, enak aja, kapan ngalahin kita. Nah, yang ketiga, kita sudah gugat lagi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilanlah yang menyatakan tidak berwenang. Coba, kan gila negeri ini. Di mana-mana orang pencari keadilannya di pengadilan. Kok pengadilan bilang nggak berwenang? Tuh otaknya di mana? Sekolah capek-capek sampai profesor doktor kali ya. Aduh, luar biasa. Bertuhannya kepada Jokowi. Takut semuanya hakim sama Jokowi. Saya kritik kalian itu. Kalian belain gaji nggak seberapa. Malu kalian itu. Hina dina kalian. Oke. Gitu. Baik, udah. terima kasih. Sekarang saya tinggal nunggu, bukan saya lagi. Iya. Ini udah kita mau closing, sholat asar. Ya, siap. Terima kasih waktunya Bang Egy sudah Jelas ya? berbincang di dalam podcast. Jangan ada fitnah lagi nih. Kalau fitnah Tidak ada bahasa Sunda fitnah. saya suka. Atau nggak? Kajepin ngena. Nanti nggak tahu tanya Ayun. Oke, baik. Terima kasih untuk semua para pendengar. Silahkan share, subscribe, bagikan semua gitu. videonya sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Terakhir, sebelum dari saya, closing, saudara semua ini demi cinta saya dengan bangsa, negara Republik Indonesia. Saya sayang juga dengan Jokowi. Masih ada waktu Jokowi. Taubat. Islam ngajarin taubat. Nggak usah malu lah. Udah gengsinya, udah buang. Tobat, saya juga tobat, banyak cegah salahnya, ya. Anda jauh lebih hebat dari saya. Kalau enggak, ya Anda nggak jadi presiden. Saya apa? Nothing, kutu kupret. Ya, Anda presiden. Jangan kemuliaan presiden Anda gugurkan dengan kelakuan kau memanipulasi dirimu sendiri. Istighfar Jokowi, masih ada waktu. Kasihan anak istriku nanti. Ingat, setiap kekuasaan berakhir, matinya luar biasa, menjadi azab Allah. Lihat tuh si Firaun contohnya, ditenggelamkan oleh Allah. Jangan sampai kau ditenggelamkan oleh masa ke lautannya itu masa rakyat. People power dipastikan akan muncul, dipastikan atas izin Allah. La haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu, Bapak Presiden Prabowo, tengahilah ini. Kami ini semua anak bangsa, semua bersaudara, jaga persatuan. Jangan saya dipecah belah. Jangan seolah-olah saya nggak Pancasilais. Saya paling Pancasilais. Saya tegakkan betul ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya jaga persatuan Indonesia. Saya bikin kerakyatan ini dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan saya mencintai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Takbir, Allahu Akbar.